kasus yang terbesar di Kepri, dan ini memang agak berbeda dengan provinsi lain. Kalau mungkin korban pemukulan, orang masih mau mengaku. Ketika orang katakan dia korban kekerasan seksual, bahkan korbannya untuk berani berkata saya korban saja itu tidak mudah. Ketika dia jadi pelaku kekerasan yang perempuan, hakikatnya sebelum dia jadi pelaku, dia adalah korban. Hai, selamat datang di YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini kita di YouCast kedatangan seorang trainer, konselor, dan juga mediator keluarga. Langsung aja ada Pak Sudirman. Iya. Halo Pak Sudirman, Ya, gimana halo. kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Yoli. Alhamdulillah ya, hari ini. Cuacanya panas di luar. Jadi kita Ya. hari ini seneng banget karena hari ini kita udah kedatangan Pak Sudirman. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak tentang keluarga pastinya Iya, ya. betul. Apalagi permasalahan keluarga ini kan ujung-ujungnya ke anak. Iya. Dan Bapak juga seorang pemerhati anak. Yes, betul sekali. Luar biasa sekali. Nah Pak Sudirman, tapi kita penasaran nih, selain dari memang pekerjaan yang Bapak lakoni ini kan ya, Iya. profesi ya Pak ya, Iya, betul. kita juga penasaran sama sosok Pak Sudirman. Oke. Ini kalau boleh Iya. tahu udah masuk ke tahun berapa nih menjadi seorang konselor, trainer, dan juga Oke. mediator? Iya. Jadi ini cerita-cerita pengalaman kalau setelah tamat pendidikan, berusaha untuk cari pekerjaan, kemudian sempat mungkin belum lahir ya, tahun 92-93. Belum. Oh iya, tahun 92-93 saya di Seoul. Di Seoul, Iya, di Korea? Korea Selatan. Setelah itu pulang, kemudian masuk lagi di perusahaan, di beberapa di Makassar ada, lalu di Batam. Batam langsung masuk di HRD, beberapa tempat. Ada satu perusahaan di Citra Group, kemudian di Batam Indo Business Council, ada salah satu perusahaan di Batam Indo, lalu di Batu Ampar juga. Nah, sejak 2010, jadi di pertengahan 2010, karena memang punya jiwa sosial, jadi selama berkecimpung di perusahaan memang sudah kerja sosial itu sudah berjalan. Penggalangan dana, penggalangan bantuan, pembinaan remaja masjid, nah itu sudah berjalan. Nah, ketika itu 2010 ada perekrutan lah, komisioner perlindungan anak daerah provinsi. Nah, dan saya coba untuk masuk dan masuk jadi komisioner sejak 2010 sampai 2015. Itu menjadi komisioner KPID. Iya, oke. namanya dulu KPAID. Oh, KPAID. KPAID. Nah, jadi 5 tahun di sana. Setelah itu baru kami bentuk yayasan. Jadi kita ada yayasan namanya Yayasan Berlian. Jadi sebenarnya ada 2. Di Tanjung Pinang Bintan itu namanya Yayasan Berlian, kemudian di Batam namanya Yayasan, lupa karena ini sudah lama tidak bergerak. Yayasan sendiri jadi lupa. Nah, tapi yang aktif sekarang itu Yayasan Berlian. Yayasan Berlian itu Ya. ada di Tanjung Pinang. Iya, ada Pak? di Tanjung Pinang. Nah, masih fokusnya masih terkait perlindungan perempuan dan anak. Jadi Memang fokusnya di fokusnya situ di ya, Pak sana ya? ya. Jadi kerja-kerja sosial. Selain di yayasan, kami juga kebetulan dipercaya oleh Ibu Gubernur untuk jadi wakil ketua LKKS. Mungkin belum masuk ya di CV ya. Apa jadi gitu tuh? ada satu lembaga di bawah binaannya Dinas Sosial Provinsi, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Nah, jadi lembaga ini mengkoordinir lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kepulauan Riau. Jadi emang kerja-kerja sosial yang Bapak suka ya, Iya, termasuk betul. dengan gak hanya anak dan wanita, tapi juga memang pekerjaan sosial. Iya. Itu kalau boleh tahu ya, kan udah enak nih jadi HRD Iya. belasan ya? Iya. Nah, belasan 16 tahun, tahun nah. gitu kan, maksudnya kerja di perusahaan. Apa nih yang Penghasilannya. Iya, nggak bisa dibohongin ya Pak. Lebih menjanjikan ya, Ya, perusahaan swasta udah betul. sampai Korea juga. gitu. Benefitnya jelas, asuransinya dan segala macam, Nah, tuh. perjalanannya ke luar negeri. Ada satu sisi, jadi saya yang punya jiwa sosial yang saya katakan tadi, bahkan sejak masih sekolah,
di remaja masjid, sudah membina remaja masjid. Kemudian ketika di HRD pun itu galang bantuan-bantuan, dan biasanya ini masuk bulan puasa kan. Iya. Itu saya sudah kirimin flyer-flyer kepada teman-teman HRD yang ada di Muka Kuning. Ayo, siapa yang mau nyumbang, kita akan salurkan ke sini. Selain itu pekerjaan-pekerjaan sosial lainnya. Mulai titik baliknya itu di 2010 itulah. Jadi apa yang terjadi? 2010 begitu saya katakan dengan keluarga saya mau coba, karena saya melihat memang situasi anak-anak kita pada masa itu, meskipun sekarang juga masih sama, pada masa itu betul-betul sedikit orang yang mau berkiprah, sedikit orang yang mau ngambil peduli terkait pekerjaan sosial. Dan saya lihat ketika jadi komisioner tentu punya kewenangan, punya kekuatan, punya power untuk melakukan upaya-upaya yang lebih. Karena dia kan di bawahnya eksekutif. Dia di bawahnya eksekutif, dia masuk lembaga pemerintahan. Tapi dia independen. Nah, meskipun keindependenannya tidak seperti KPK, bisa nangkap tidak. Tapi bisa memberikan catatan dan rekomendasi atas semua layanan aparat pemerintah terkait dengan layanannya kepada perempuan dan anak. Nah, pada saat itulah saya coba. Dan 5 tahun kemudian ternyata memang passionnya di sana. Ternyata memang passion dari sana. Ternyata di sana. Dan setelah itu ya saya katakan agar supaya ini berkelanjutan harus ada lembaga. Nah, jadi makanya kami membentuk Yayasan Berlian, kemudian juga aktif di beberapa organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Termasuk misalnya ada Puspa. Nah, ada Puspa. Puspa itu partisipasi publik untuk perempuan dan anak. Itu di bawah binaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi kumpulan organisasi-organisasi sosial yang fokusnya memang untuk membantu kerja-kerja kemanusiaan. Nah, kebetulan saya di koordinator perlindungan anak. Oke, Bapak di koordinator perlindungan anak. Nah, kalau boleh tahu ini latar belakang Bapak sendiri apa nih pendidikannya? Saya basicnya itu manajemen dan hukum. Jadi tapi kerja sosial. Jadi memang tapi justru pengalaman manajerial itu untuk di organisasi, bagaimana membangun organisasi. Kalau hukum tentu karena ini terkait dengan persoalan-persoalan hukum, itu juga sangat related ya dengan kegiatan hari ini. Nah, memang orang kadang-kadang, Pak, Bapak psikolog ya? Saya bilang saya bukan psikolog. Karena aku juga berpikir apa Pak Dirmayan ini psikolog ya? Karena kan pada akhirnya memahami tentang pola pikir orang ya, perilaku, kejiwaan. Nah, karena basic pendidikan tidak ada, tapi kan belajar tentang itu udah lama. Kita di HRD sebenarnya saya beberapa kali ngikut pelatihan psikolog for non-psikolog. Apa itu? Mungkin boleh dijelasin sedikit tuh, Pak. Kita diajarkan bagaimana memahami karyawan, bagaimana mengembangkan karyawan, bagi khusus yang bukan psikolog. Jadi ilmu-ilmu psikolog yang diajarkan. Nah, itu kami dulu belajar. Jadi HRD yang basicnya manajemen, basicnya hukum, kan mau tidak mau harus belajar. Karena ngurus karyawan, ngurus manusia. Nah, kalau yang basicnya psikolog, mereka tidak perlu lagi belajar psikolog, tapi mereka belajar manajemen, belajar hukum. Nah, jadi karena HRD itu semua ilmu sepertinya harus dimiliki. Tapi kan kalau misalnya HRD kemarin belajar psikolognya mungkin orang dewasa. Iya, betul. Nah, orang dewasa. Kalau dulu lebih sulit. Waduh, lebih crowded, karena kalau orang dewasa tidak terlalu sulit kita untuk temukan penyebab. Nah, karena dia bisa lakukan sendiri. Nah, tapi kalau anak itu untuk menggalinya berat. Karena dia untuk menyampaikan sendiri kadang-kadang tidak bisa. Kemudian faktor penyebabnya itu banyak dari luar, sedikit sekali yang dari dalam. Nah, tapi kalau orang dewasa, dia punya kemampuan sebenarnya lebih cepat untuk bangkit, untuk pulih. Karena tugas konselor itu bukan menyelesaikan, tapi mencari tahu. Membantu dia untuk bisa bangkit. Membantu klien, konseli untuk bisa bangkit, untuk dapatkan jalan keluarnya. Nah, ilmu yang kayak gini nih pada akhirnya bisa menjadi seorang trainer, konselor, mediator keluarga.
Berapa lama Pak Dirman belajar Eh, memahami itu? tentu panjang ya, seiring dengan waktu. Jadi 2010 masuk di betul-betul fokus. Setiap ada training ya saya ikut, dan training ya jangan selalu cari yang gratis, mesti berkorban. Jadi ikut sertifikasi hipnosis, tapi baru level bawah. Kemudian saya belajar sertifikasi NLP, Apa itu Pak? Neuro Language Program, bagaimana memprogram kalimat, dan ini sebenarnya bagus untuk pengasuhan. Nah ini penting bagi orang tua, bagi pasangan ini penting. Mereka belajar NLP, kemudian sertifikasi konselor tentu. Lalu ada juga saya pernah ikut sertifikasi point of view, bagaimana melakukan coaching ketika ada anak-anak yang bermasalah terkait dengan perilakunya. Dan yang itu efektif sekali. Yang Bapak pelajari itu? Ya, jadi karena kita tidak bisa berhenti untuk wah udah puas nih ilmunya sudah oke. Mesti belajar terus. Mesti belajar terus. Mesti ya? tingkatkan terus. Karena perkembangan anak zaman sekarang Betul. semakin kompleks ya Pak ya? Ya, dan bahkan anak-anak kita hari ini tuh kadang-kadang karena mudahnya mereka menonton YouTube, seringkali mereka mendiagnosa dirinya sendiri. Mirip-mirip nih, Pak saya ini mengalami ini loh. Kamu tahu dari mana? Iya saya nonton YouTube Pak. Kok bisa kamu diagnosis dirimu sendiri? Nah, Tapi emangnya sekarang banyak Pak anak-anak yang datang ke Bapak untuk bertanya, Pak Dirman kayaknya ada sesuatu yang salah nih sama saya gitu. ada beberapa yang datang, cuman kami di Puspaga kebetulan fokus nih di Puspaga. Puspaga itu adalah salah satu lembaga layanan di bawahnya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dia di bawah bidang pemenuhan hak anak. Jadi Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga. Nah, memang kalau anak-anak soal perilaku, kita di sana tidak hanya ada konselor, tapi memang ada psikolog. Oh, ada psikolog Ada juga? psikolog juga. Kita punya 3 psikolog, kemudian konselor 4. Konselor. Nah, Iya. Pak sebelum kita bicara soal bagaimana menangani anak, membantu anak yang bermasalah, Yuli penasaran Pak, sebenarnya konselor, mediator, lalu juga sebagai trainer, Iya. ini nih apa nih? Mungkin boleh dijelasin, Oke. karena kan ini 3 profesi yang beda Yang ya Pak berbeda, ya? betul. Aha. Konselor itu adalah orang yang yang akan membantu orang-orang yang punya masalah, punya problem, mulai dari perilaku dan segala macam, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, yang akan membantu mencarikan jalan keluar. Oke, itu konselor. Ya, konselor. Nah, dia mirip-mirip dengan mediator. Tapi mediator itu ketika sudah ada konflik. Dan mediator ini itu mesti ada 2 pihak. Kalau konselor bisa jadi karena pribadinya dia sendiri kan. Nah, jadi misalnya saya punya masalah nih, saya punya perilaku. Saya takut misalnya gini-gini, saya terlalu sering kali overthinking dan segala macam. Nah, dia boleh datang ke konselor. Tapi mediator, dia akan membantu 2 pihak yang punya konflik, yang bermasalah. Nah, itu mediator. Tapi mirip-mirip dia. Kalau konselor itu membantu mencarikan jalan keluar agar supaya konseli mampu, punya kemampuan, punya ketahanan diri, dan tahu caranya bagaimana. Mediator juga seperti itu, membantu 2 pihak ini bagaimana caranya dapat titik temu. Oke, kalau konselor itu hanya satu saja yang bermasalah, Bisa. kalau mediator itu 2. Mesti 2. Nah, kan nggak mungkin saya sendiri bermasalah terus saya cari mediator. Kan namanya juga memediasi. Iya. Nah, Kalau kalau trainer tadi trainer gimana tuh? tentu ya lebih pada pemberian, membagi ilmu, kemudian berikan pelatihan. Kalau trainer itu kan lebih kepada jadi fasilitator. Oke. Nah, sebenarnya itu pembagiannya banyak lagi. Trainer itu beda, fasilitator itu beda, narasumber juga beda. Meskipun mirip-mirip, ya Tapi kan? tugasnya beda-beda ya? Tugasnya beda-beda. Trainer misalnya fokus kepada bagaimana peserta itu lebih paham dan tahu teknis. Jadi fokus dia. Kalau narasumber itu sampaikan saja. Nah, fasilitator itu membantu peserta agar supaya dia memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber. Banyak ya perannya Pak Dirman ya. Jadi fasilitator, nah kadang-kadang di kita itu masih tumpang tindih.
kapan dia jadi trainer, kapan dia jadi fasilitator, kapan dia jadi narasumber. Kadang-kadang kita minta dia jadi fasilitator, lah dia jadi narasumber. Nah, fasilitator tak boleh banyak ngomong. Karena nanti peserta yang akan mencari tahu sendiri, tapi dia memfasilitasi. Bagaimana caranya agar supaya peserta pelatihan itu, peserta training itu memahami dan mencari jalan keluar. Nah, tapi jadi cuman bisa jadi ada pada saat tertentu. Hari ini dia jadi narasumber. Nah, besok dia jadi fasilitator. Besok jadi fasilitator. Itu dimungkinkan. Cuman kadang-kadang ada diminta jadi fasilitator, dia malah jadi narasumber. Habis waktu untuk dia ngomong aja. Nah, kan sekarang udah 15 tahun ya Pak Dirman ya mendalami betul hal-hal mengurus anak, perempuan wanita dan juga sosial bergelut. Kita sering nyebutnya perempuan. Oh perempuan, iya maaf. Nah, perempuan ya bergelut dengan kehidupan yang memang sangat bersentuhan lah dengan kita ya Pak, apalagi anak-anak. Betul. Gimana Pak Dirman 15 tahun ini menjalani ya? Ada memang satu yang beda ya ketika tadi kita bicara soal pengalaman di perusahaan. Saya katakan dulu di perusahaan hampir tidak pernah meneteskan air mata. Kalau sekarang sering meneteskan, itu beda. Jadi kalau dulu kan yang kita hadapi orang dewasa, dan memang ketika kita di perusahaan itu jelas SOP-nya, tata aturannya clear. Kau buat salah, udah warning. Buat salah lagi warning kedua, buat salah lagi warning ketiga, buat salah lagi ya udah PHK. Kamu tak terima, kita ketemu di pengadilan. Tapi ketika bersentuhan dengan anak itu beda. Bahkan termasuk juga perempuan. Bahkan ketika perempuan itu pun jadi pelaku, perlakuan kita harus berbeda. Karena bisa jadi ketika dia jadi pelaku kekerasan yang perempuan, hakikatnya sebelum dia jadi pelaku, dia adalah korban. Jadi dia melakukan tindakan kekerasan itu karena dia jadi korban sesungguhnya. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari lingkaran itu. Dan itu banyak terjadi Pak Dirman. Banyak terjadi. Nah oleh karena itu bahkan sebenarnya di Kepri itu sudah ada regulasi peraturan gubernur terkait bagaimana penanganan, bukan hanya penanganan terkait perempuan korban, tapi perempuan pelaku tindak pidana. Tapi mungkin Pak Dirman bisa dijelaskan dulu ini kondisi Kepri hari ini baik dari keluarga itu seperti apa Pak Dirman kondisinya yang Pak Dirman temui sehari-harinya? Kalau kita lihat secara umum memang keluarga dulu, kekokohan keluarga tidak seperti keluarga zaman dahulu. Apa perbedaannya? Nah, jadi yang pertama kalau zaman dulu memang keluarga itu betul-betul murni ya. Kita lihat ayah itu fokus untuk cari nafkah, ibu fokus untuk mengurus rumah dan anak. Itu pembagian kerja. Nah, job desk-nya ya? Ya, job desk-nya sebenarnya seperti itu. Meskipun praktek di lapangan ada yang mengatakan bahwa itu bukan job desk, itu kewajiban. Nah, padahal itu bukan kewajiban perempuan. Itu sebenarnya pembagian kerja dalam rumah tangga. Tapi laki-laki untuk mencari nafkah itu memang kewajiban. Nah, ini yang seringkali salah dipahami. Kemudian sampai di masa ini itu berubah. Suami bekerja, istri pun bekerja. Nah, sekarang siapa yang ngurus anak? Gak tahu. Mbak Yoli, kalau misalnya kedua-duanya harusnya nih. Seharusnya seperti itu. Karena ketika suami mengizinkan, dalam tanda kutip mengizinkan dulu, ketika suami mengizinkan untuk bekerja di luar rumah, maka praktis ada pekerjaan dalam rumah yang tidak tertangani. Ya kan? Pengasuhan, ngasuh anak. Yeah. Ngasuh anak tentu semua, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mandikan, pakaian dan segala macam. Ngurus rumah, nyapu, masak. Kan tidak fair ketika perempuan bekerja, laki-laki bekerja perempuan bekerja atas izin suaminya. Tapi pada saat bersamaan, begitu pulang ke rumah, masih istri juga yang kerja. Nah, dia harus nyapu, ngepel, segala macam, nyetrika. Kan semestinya pekerjaan dalam rumah itu pun kan seharusnya bisa dibagi. Jadi jobnya itu kan bisa dibagi.
Masak oke, suaminya mungkin tak pandai masak karena dari kecil tidak diajarin, tak apa-apa kasih istri. Tapi menyapu rumah, ngepel rumah kan bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu yang hari ini menjadi problem yang paling banyak Pak Dirman temui. Yes. Nah, itu kan ibaratnya awal mula permasalahan itu timbul. Nah, pada akhirnya biasanya itu sampai datang melakukan konseling ataupun biasa jadi mediasi, itu ketika endingnya apa tuh Pak Dirman? Nah, ketika ada problem itu, tentu bukan itu ya satu-satunya ya. Karena ada juga problem komunikasi sebenarnya. Jadi ketika mereka datang, Pak, kami sudah tak bagus komunikasi kami. Berapa perkawinan, usia perkawinan. Ada yang pernah datang di usia 1 tahun. Pernikahan? 1 tahun pernikahan. Bahkan ketika saya jadi mediator di pengadilan agama, itu ketika anak pertama lahir, itu sudah ketemu di pengadilan agama. Waduh, terus gimana Pak Dirman menyelesaikannya? Ya memang sih dasar base mereka menikah juga hanya satu alasan saja menikah, cinta, tanpa ada alasan yang lain kenapa mereka harus menikah. Mau bahas ini habis ini nih. Tapi yang itu dulu tuh. Jadi gimana penyelesaiannya? Jadi muncul problem terkait komunikasi. Nah, selain yang tadi ya soal pekerjaan, perempuan yang sudah bekerja di luar, kemudian pulang ke rumah, stres dan segala macam, itu kan membuat perempuan-perempuan yang lelah secara fisik juga akan berdampak kepada emosional, secara psikis. Nah, mulailah timbul komunikasi yang buruk, teriakan-teriakan yang tidak semestinya, kemudian saling membalas. Maka pada akhirnya hubungan antara dua ini juga berdampak. Endingnya nanti kepada anak. Endingnya kepada anak, kalau sudah punya anak. Nah, bukan hanya setiap ngasih konseling, bahkan setiap kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan dengan pasangan-pasangan, saya selalu katakan, terutama di soal komunikasi. Seringkali komunikasi antara pasangan itu hebat, mesra di awal-awal pernikahan. Di awal pernikahan aja panggil ayang, panggil beb dan segala macam. Setelah itu berikutnya seolah-olah sudah terasa hambar panggilan itu. Nah, padahal dulu kalaulah misalnya ada yang orang pacaran, itu kan tak pernah hambar rasanya. Ada aja terus rasa itu. Nah, kenapa setelah dimiliki rasa itu bisa hilang? Nah, apa penyebabnya? Nah, ini sepertinya mau pranikah ya. Nah, saya sering kalau ada yang seperti itu, saya sering ngasih gambaran. Bahkan kalau misalnya pas di ruangan, saya kasih garis. Ini garis batas sebelum pernikahan, yang mau pacaran kah, yang tidak misalnya, dan ini garis setelah pernikahan. Kemudian, ayo saya bantu. Kita tulis di flip chart karena di ruangan itu ada flip chart. Apa yang membuat ibu dan bapak bahagia di garis yang sebelum ini? Coba tuliskan. Ditulis. Sering nelpon, sering nanyain kabar, sering ngasih hadiah, sering jemput, sering ini. Oke? Bahagia nggak waktu itu? Iya, bahagia sekali. Panggilannya panggil apa? Iya, dipanggil sayang terus gini. Oke. Sekarang ini batasnya aja. Ijab kabul nih kan? Iya. Oke. Kita pindah sekarang. Yang semua daftar ibu bapak tulis ini, coba pindahkan ke sebelah kanan garis. Kira-kira mana yang masih ada sebelah kanan? Hampir 80% tak ikut. Apa yang ditulis poin 1, 2, 3, 4 itu tak ada lagi di sebelah kanan garis. Oh, jadi pada akhirnya bahagianya nggak lagi dirasakan. Tidak lagi sebahagia ketika mereka belum. Nah, baru kita mulai oke. Kira-kira kalau saya tambahkan nih, nah, Bapak Ibu, kan ada nih yang tadi misalnya 8, sekarang tinggal 3. Nah, kalau yang sisanya itu saya tambahkan, saya pindahkan ke sini. Bahagia nggak, Bu? Oh, bahagia sekali lah. Udah lama kali saya minta, udah dari dulu, tapi tak dikasih-kasih. Jadi sesungguhnya kebahagiaan yang sebelumnya dia dapatkan itu tidak mampu dia pindahkan setelah ijab kabul. Itu yang pada akhirnya menyebabkan hambar. Nah, tapi Pak Dirman, sebelum kita bahas kembali isu terkait keluarga dan pada akhirnya anak menjadi korban, yang Yuli menjadi penasaran adalah tadi kata Bapak,
nikah hanya karena cinta. Emang kalau nggak cinta apalagi menjadi alasan? Oke. Kebetulan Yuli belum menikah nih Pak Oh, begitu. Dirman. Oke. Tentu hal yang mendasar bagi orang muda. Jadi kalau kami nyebutnya orang muda, Cia, orang muda. bukan anak muda. Karena kalau udah muda itu tidak anak lagi. Iya. Jadi orang muda tentu base-nya menurut kita cinta. Karena cinta itulah yang paling mudah diucapkan, paling mudah meskipun sulit didefinisikan. Iya. Itu yang selalu ada. Dan kalau misalnya kita di lapisan otak kita, cinta itu yang paling atas. Oh iya. Ya, jadi ketika ketemu orang itu yang pertama lahir, yang pertama muncul dari bibir gitu. Jadi pikiran langsung turun cinta. Padahal base-nya ada lagi yang lain. Dasarnya kan ada lagi. Lebih mendalam lagi soal sayang. Nah, orang cinta kan belum tentu sayang. Tapi definisi sayang gimana tuh? Bingung nih. Tapi oke. Aduh. Nah, kemudian jangan menikah hanya karena cinta. Ya. Lalu? Karena ketika sudah masuk di ajang pernikahan, tentu tidak hanya bermodalkan cinta. Masuk di garis yang tadi, itu sudah harus realistis. Kalau yang di sini, semua harus diperkirakan. Nah, dan kalau sudah sampai ke misalnya mau lewati garis itu, tidak hanya persoalan sandang papan pangan. Tapi mesti sudah dibicarakan. Jadi kemarin saya buat tulisan, meskipun belum jadi bukunya, apa saja yang perlu dibicarakan sebelum menikah terhadap calon pasangan. Contohnya? Contohnya, soal pembagian kerja dalam rumah. Kan harus dibicarakan. Jadi kalau misalnya Mbak Yuli nih, pernah nggak dibicarakan dengan pasangannya? Nanti kalau saya jadi istrimu, menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Apakah tugas saya hanya masak? Tugas saya hanya di kasur, di dapur, dan di sumur? Itu kan falsafah zaman dulu. Ataukah saya boleh juga berkiprah sesuai dengan keilmuan saya? Nah, itu harus dibicarakan. Jangan sampai nanti setelah ijab kabul baru, pokoknya kamu istri harus ikut apa kata suami. Kalau tidak, kamu durhaka. Ayo. Nah, jadi kan bisa jadi timbul konflik. Iya. Nah, yang kedua apalagi? Soal ekonomi. Pembagian keuangan misalnya. Nah, jadi tipe pembagian keuangan itu ada beberapa tipe. Kalau kewajiban mencari nafkah kan tentu suami. Tapi pengelolaan keuangan, siapa yang akan mengelola keuangan ini? Itu juga harus dibicarakan. Wow, berarti ada banyak hal ya, bukan sekedar cinta, tapi kita juga harus realistis. Mesti realistis, bicarakan soal keuangan, kemudian bahkan sampai soal keturunan. Nah, tapi Pak Dirman, hari ini yang paling banyak berkasus yang pada akhirnya anak ini menjadi korban apa Pak Dirman? Di Kepri khususnya. Kalau Kepri itu lebih kepada pengasuhan yang buruk. Kepada pengasuhan yang buruk. Ya. Artinya berarti hari ini Pak Dirman banyak menemui anak-anak bermasalah? Iya, banyak sekali. Seperti apa nih Pak Dirman contohnya? Yang mungkin kasusnya paling banyak Pak Dirman temui? Kalau misalnya kita lihat kasus yang terbesar di Kepri, dan ini memang agak berbeda dengan provinsi lain. Oh, sampai kasus tiap provinsi aja beda? Bukan beda ya, tapi maksud saya itu jenis yang paling mendominasi. Oh, oke. Di tempat-tempat lain, saya berapa provinsi saya datangi untuk jadi fasilitator, untuk jadi narasumber. Ketika saya tanya kasus apa dan kita cari tahu, itu biasanya banyak kasus kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak. Tapi Kepri, itu kasus yang paling tinggi, itu kasus kekerasan seksual. Ya, itu Kepri. Kekerasan seksual, itu masih mendominasi. Mendominasi? Jadi kalau misalnya kita lihat kasus ya, jumlah kasus misalnya, ini ada data, coba saya bacakan. Total kasus mulai dari 2019 sampai 2024. Itu di Kepri Pak? Ya, ini di Kepri. 2019 itu 341 kasus. Artinya hampir setiap hari satu kasus. Itu 2019. Kemudian naik ke 2020. Jumlah kasus meningkat lagi, 432 jumlah kasus. Waduh. Ada satu hari 2 kasus. 2021 menurun. 371 ini COVID. Tak berani orang keluar merapor. Lalu 2022
naik lagi jadi 542 Wow, kasus. trennya naik terus Pak. Naik terus. Lalu 2023 naik lagi 578. Tapi 2024 agak menurun. Itu 565 kasus. Tapi artinya trennya terus naik. Ya, di 2019 sampai 2023 itu naik. Ini 2024 baru mulai kelihatan penurunan. Rata-rata pelakunya Pelaku dewasa dan orang terdekat. Jadi pelakunya itu orang terdekat. Karena kalau kita ngelihat tempat kejadian itu masih di mayoritas dalam rumah tangga. Jadi apakah kekerasan seksual, kekerasan fisik itu masih dialami dalam rumah tangga. Baru nyusul tempat publik, tempat bermain, kemudian di sekolah juga ada. Di sekolah juga terjadi. Nah Pak, yang seperti ini pada akhirnya kan anak yang menjadi korban. Dampak dari kekerasan terhadap anak ini ke mental anak, kemudian di masa depannya dia, kalau ini tidak tertangani dengan benar, akan seperti apa ini tumbuh kembangnya? Yang pertama tentu secara psikis ya, itu akan berdampak tumbuh kembang dan itu akan berpengaruh kepada fisiknya. Jadi tumbuh kembang psikisnya saja buruk dan itu akan berdampak kepada fisiknya. Bagaimana anak kita trauma, bagaimana anak kita stres menghadapi semua. Karena trauma-trauma masa kecil itu tidak semudah dengan penyakit kulit. Kasih obat, kasih salep, selesai. Karena dia akan terekam dalam bawah sadar, dia akan ingat terus. Katakanlah dia trauma misalnya mengalami kekerasan psikis, perundungan. Bisa jadi dia akan lupa. Tapi begitu ada pemicu sedikit saja, yang memungkinkan, yang mirip dengan kejadian, itu akan dia ingat. Trigger lagi. Terpanggil lagi. Semua pengalaman-pengalaman buruk itu terpanggil. Dan itu sulit untuk dilupakan. Ini case, karena ini cukup tinggi nih, mulai tahun ini. Bullying. Bully. Bahkan di kita, di Kepri itu sudah 2 atau 3 yang itu mesti dirawat di rumah sakit jiwa. Anak? Yes. Korban bullying? Korban perundungan. Wow. Anak SMA. Dan itu harus dirawat. Nah, beruntungnya kita sudah punya rumah sakit jiwa. Apakah saat ini Kepri termasuk darurat kekerasan seksual pada anak dan begitu juga dengan bullying? Ini udah termasuk? Kalau saya katakan yes. Meskipun memang masih sedikit yang berani mengatakan itu. Karena kalau misalnya lihat case ya, lihat kasus itu luar biasa. Tapi Pak Dirman, artinya Pak Dirman kan sering ya bertemu dengan korban. Bagaimana mereka pada saat bertemu Pak Dirman? Apakah mungkin mereka akan mudah terbuka, bercerita apa yang mereka alami? Dan seperti apa nih Pak Dirman menangani korban? Tidak mudah untuk melakukan pendampingan kepada korban, terutama korban kekerasan seksual. Karena untuk bicara saja, untuk menyatakan bahwa saya korban saja, itu membutuhkan keberanian. Coba bayangkan, kalau mungkin korban pemukulan, orang masih mau mengaku. Saya korban pemukulan, saya dipukul si A, dipukul si B. Tapi ketika orang katakan dia korban kekerasan seksual, bahkan korbannya untuk berani berkata saya korban saja, itu tidak mudah. Karena masyarakat kita begitu dia mendengar kata kekerasan seksual, konotasinya seringkali sudah negatif. Itu yang jadi momok bagi korban untuk bicara. Nanti kalau saya melapor gimana ya? Nanti malu saya. Rasa malu itu yang luar biasa. Maka kita katakan, bagi korban jangan tekan, buat senyaman mungkin untuk dia berani bicara dulu. Nah, makanya penanganan saya sering pesan, karena kebetulan juga kita sering melakukan pelatihan manajemen terhadap teman-teman pendamping di UPTD. Ayo, jika dia korban kekerasan seksual, perlakuannya itu harus betul-betul telaten. Perlakuannya jangan samakan dengan korban fisik misalnya. Kalau fisik dia kan enteng aja dia ngomong. Saya korban, saya dipukuli dan segala macam. Tapi korban kekerasan seksual tidak semudah itu. Bahkan ini beberapa case, konselor kita juga temukan satu case, dia baru berani bicara bahwa dia korban kekerasan seksual oleh keluarga terdekatnya itu setelah dia mau menikah. Dan itu dialami ketika dia masih kecil. Setelah dia kuliah, baru dia berani mengatakan.
saya dulu pernah mengalami ini. Coba bayangkan. Kejadian yang paling berbekas di ingatan Pak Dirman tentang kekerasan terhadap anak, baik itu seksual maupun Kekerasan lainnya. kekerasan lainnya, itu apa tuh Pak Dirman? Yang menurut Pak Dirman, wah parah banget nih. Ini kalau cerita kayak gini kadang-kadang saya nggak tahan. Beberapa kasus kami dampingi yang sampai anaknya meninggal. Mengalami kekerasan oleh orang yang seharusnya melindungi dia. Ya, jadi ada satu case, kayaknya nggak tahan deh. Ceritanya nggak tahan. Jadi, Oke, dan Pak Dirman, artinya kan hari ini karena memang kita darurat kekerasan seksual seperti yang Pak Dirman sampaikan ya, karena memang Pak Dirman langsung bersentuhan dengan korban, menangani, menyelesaikan. Nah, bagaimana sih Pak Dirman agar kita, misalnya kita punya anak atau ada terdekat anak-anak, kita mampu mengajarkan mereka bagaimana cara menjaga diri, membatasi diri, lalu memberitahu mereka bahwa hal ini yang wajar dan tidak wajar, tapi menggunakan bahasa yang mereka paham. Karena kan kamu jangan diginiin, anak kecil nggak akan paham ya Pak Dirman. Jadi ada beberapa yang, jadi pondasi sebelum, tadi kan Yoli kan, saya mau menikah juga nih. Poin-poin itu harus dibicarakan di awal. Karena kalau itu tidak dibicarakan di awal, kemudian timbul konflik yang korban anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mesti bicarakan dengan pasangan model pengasuhan seperti apa untuk anak kita. Dan hari ini sepertinya tidak banyak yang paham terkait parenting, Pak Dirman. Itu dia. Jadi apa yang didapat dari emaknya, itu juga yang dibuat dia. Padahal zaman emak dia, zaman dia kecil dengan zaman anaknya hari ini, itu berbeda jauh. Tapi seringkali, kami dulu, mak kami begini. Iya, itu dulu. Nah, anak sekarang itu berbeda. Nah, jadi itu harus dibicarakan. Model pengasuhan yang seperti apa yang harus kita berikan kepada anak kita. Bicarakan dengan pasangan. Setelah masuk, nanti tanpa meninggalkan kearifan lokal yang kita tentu yang diajarkan oleh orang tua kita, ada yang hilang hari ini. Bagaimana orang tua mengajarkan, tadi yang Yuli katakan, kalau saya sering istilahkan itu do and don'ts. Apa dan tidak. Yes. Apa yang boleh kamu buat, apa yang tak boleh. Dan itu yang hampir jarang kita temukan. Kalau dulu mungkin generasi saya ya, kalau generasi kami itu masih generasi minyak tanah. Kalau kalian kan generasi tabung gas. Kalau kami generasi minyak tanah. Nah, pada apakah dimakan malam, makan siang kah, di hari libur, itu selalu orang tua. Nah, ini kamu jangan buat ini tak boleh kamu buat ini boleh kamu lakukan ini. Meskipun dulu seringkali orang tua kita tanpa memberikan alasan. Yang penting kamu tak boleh buat ini. Ketika kita coba tanya, kenapa? Ya, tak boleh. Pokoknya kata orang tua tak boleh. Ikut aja lah. Tapi kita sebagai anak-anak selalu bertanya, alasannya apa? Nah, dan itu hari ini semakin kritis anak-anak kita. Sementara model pengasuhan kita, model komunikasi kita dengan anak itu masih seperti zaman dulu. Anak hari ini tak terima. Iya, Mak, kenapa tak boleh? Misalnya kalau kami di orang Bugis Makassar itu ada larangan untuk berdiri atau duduk di pintu. Depan pintu. Nah, kan nggak boleh sama ya. Macam-macam lah katanya. Nanti susah dapat jodoh lah. Padahal yang kalau logikanya ya dia ngalangin orang gitu. Susah dapat jodoh atau jadi pembicaraan orang. Ya dibicarakan orang lah, kok ngalangin orang. Tapi kan orang itu tidak seperti itu. Tidak boleh beli jarum malam. Ya dulu nggak ada listrik. Kan cuma pakai lampu kecil. Takut kena tusuk kan. Nah, tapi anak-anak kita hari ini itu akan selalu kritis. Mengapa tidak boleh? Tapi pada sisi yang satu, komunikasi orang tua baru pada tahap itu saja. Nah, kami sering sebutkan kalau ngasih ini, masih pada tahap bercakap saja. Tidak memberi alasan. Tidak memberi alasan. Jadi anak-anak ya udah cari di tempat lain. Kenapa ada larangan? Kenapa ada yang dibolehkan? Kenapa ada yang dilarang? Kalau dia temukan alasan-alasan yang positif di luar sana, bersyukurlah. Tapi kalau ditemukan yang negatif, kan kasihan anak-anak.
maka kami sarankan, oke, itu kan level pertama nih, komunikasi antara orang tua. Naikkan level berikutnya. Level berikutnya apa? Explain tadi, berikan penjelasan. Setiap menyampaikan sesuatu, iringi dengan penjelasan. Tapi Pak Dirman, anak usia berapa sih mulai memahami mungkin hari ini contoh saja kekerasan seksual ya, yang memang parah kasusnya gitu. Kapan kita bisa, mungkin hari ini masih merasa bahwa itu vulgar untuk dijelaskan ke anak? Tentu memberikan penjelasan mesti sesuaikan dengan usia. Tapi memberitahu hal-hal terkait yang sensual semakin cepat semakin bagus. Anak usia berapa biasanya Pak Dirman yang mudah mencerna? Tentu ketika TK, ibu-ibu guru TK itu udah ajarkan. Mana bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Bahkan guru-guru TK itu punya lagunya. Oh ya? Ya, cuma saya lupa lagunya. Saya di TK. Sentuhan boleh, kayak gitu ya. Sentuhan tidak boleh. Oh, oke. Itu diajarkan. Nanti mungkin kalau ada guru TK boleh ya? Boleh. Biasanya gitu. Jadi mana yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang boleh disentuh misalnya. Kalau orang tua kan tentu biasa saja. Tapi orang lain, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Itu semakin cepat kita ajarkan, semakin bagus. Nah, dan kalau soal menjelaskan secara mendetail, tentu sesuaikan dengan perkembangan usia. Karena kalaupun misalnya dia masih TK, terus kita mau jelaskan secara mendetail, oh ini alat kelamin perempuan seperti ini, tentu juga nggak akan tidak paham ya Pak Dirman ya. Tapi kita mesti usahakan, karena ada kesulitan, ini pengalaman sebenarnya. Ketika ada anak-anak usia dini seperti itu jadi korban, dan pada saat dia mengetahui nama tertentu, itu dia menyebutkan lain, kepolisian akan kebingungan untuk meriksa. Karena jadi mungkin misalnya, orang tuanya ngeblur kata. Iya, ngeblur katanya. Nah, jadi kan tidak jadi masalah. Misalnya kalau kita sampaikan, ini mohon maaf, perempuan dan alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Kita sampaikan, tentu ini namanya ini. Tapi ini tidak boleh kita katakan, tentu diajarkan lagi kan. Yeah. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Karena sekali lagi saya katakan, beberapa case ketika ada korban yang anak usia dini itu kesulitan sekali polisi. Apa mudah? Iya ini kami ini. Itu apa? Nah bahkan orang-orang yang punya niat jahat itu juga yang digunakan mereka. Nah, ini burung, ini. Nah ini tuh yang ini burung. Nah itu digunakan. Jadi sebaiknya tak apa kita sampaikan nama yang panggilan yang sebenarnya, tapi tentu diiringi dengan penjelasan. Jangan hanya sekedar tak boleh. Tapi kasih setiap hal yang dilarang dijelasin ya Pak alasannya. Karena memang anak hari ini lebih kritis dibandingkan anak zaman dahulu. Pak Dirman, kemudian jika memang hari ini ada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan bantuan konselor, terutama tentang anak dan juga perempuan dan keluarga, ini bisa menghubungi siapa Pak Dirman? Bisa datang, jadi kalau misalnya mau ini bisa datang ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, nanti jadi pertanyaan lagi nih, gratis atau berbayar nih Pak Dirman? Semua layanan yang diberikan oleh Puspaga itu gratis. Itu gratis? Gratis, ya. Dan layanan apa aja nih Pak Dirman? Nah, jadi banyak. Layanannya, mulai dari tadi kita udah bicara soal konseling, kemudian mediasi jika ada konflik, suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, termasuk juga sosialisasi, pemberian informasi, edukasi, itu kita berikan. Jadi soal sosialisasi, pemberian informasi ini bahkan kami sampai ke majelis taklim. Wow. Ke arisan-arisan. Sampai ke majelis taklim ya? Kita masuk ke majelis taklim, masuk ke arisan-arisan untuk memberikan pencerahan. Dan boleh diundang. Boleh diundang. Ya, boleh diundang anytime dan semua free. Nah, cuman memang kami ketika ada undangan, kita mesti cocokkan schedule. Oke. Nah Pak Dirman, ini closing statement dari Pak Dirman, mungkin apa yang pengen Bapak sampaikan kepada orang tua, kepada kepala keluarga, kepada seorang ibu dan juga tentunya kepada anak remaja nih. Yang pertama mungkin karena base kita hampir sebagian besar kasus, meskipun memang
kami belum keluarkan data, sebagian besar kasus anak-anak yang jadi korban itu bermula dari problem keluarga. Apakah karena ada konflik ayah dan ibu, ataukah karena memang kedua orang tuanya tidak memahami tentang pengasuhan yang sesuai dengan anaknya. Nah, jadi ilmu tentang bagaimana memahami anak itu juga penting. Jadi kalau misalnya Mbak Yuli ini sekarang, pasangannya itu karakternya seperti apa? Dipelajari nggak? Ini pasangan saya karakternya begini. Kita bisa pelajari karakter pasangan kita. Sehingga ketika kita tahu karakternya, oh dia sukanya ini, dia tidak suka yang seperti ini. Nah, jadi boleh. Itu metodenya bermacam-macam. Ada kalau misalnya kalau kami itu pakai 4 karakter manusia, ada yang pakai 5 karakter, itu beda-beda. Tapi itu mirip-mirip saja. Tapi itu harus saling memahami. Begitu juga dengan anak. Kita mesti pahami karakter anak kita. Yang umum, sering kadang-kadang kalau masyarakat, ya Pak, anak saya nih introvert. Ibu tahu dari mana introvert? Hanya karena diam saja, seolah-olah kan definisinya cuma itu. Karena dia pendiam, tak mau ngomong, iya anak saya introvert. Yang kebetulan bisa jadi dia sakit gigi. Yang kedua dia tidak nyaman dengan situasi itu. Yang ketiga, ketika dia hadir di situ, itu tak nyambung dengan apa yang dia tak ketahui terkait dengan pengetahuan dia. Sehingga dia diam. Saya mau ngomong apa? Tapi begitu dia ketemu dengan yang sefrekuensi, ngobrolnya minta ampun. Siang malam dia ngobrol. Nah, tapi pada saat itu kadang-kadang orang tuh, anak saya ini introvert Pak. Nah, ini anak saya. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi kita harus pahami pasangan, kita harus pahami anak. Agar supaya pengasuhan kita itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Lalu yang ketiga, tadi mungkin saya terkait dengan komunikasi, terutama dengan anak. Tadi kan baru level menyampaikan saja. Kita naik pindah ke level menjelaskan. Setelah level menjelaskan, kita naik lagi ke level mendemonstrasikan, beri contoh. Jadi kalau ngasih tahu ke anak, tidak hanya kok pergi cuci piring sana. Habis dilempar piring itu kita ngamuk. Karena kita tak pernah beri contoh. Iya. Nah, kita berikan penjelasan cuci piring. Alasannya kenapa, biar bersih, dipakai makan lagi. Tapi kita tak pernah ngasih contoh. Ketika dibuat salah, ngamuk nggak orang tua? Ngamuk. Padahal orang tua yang tak pernah ngasih contoh. Oke. Nah, setelah ketiga ini naik ke level 4. Level 4 ini tentu sudah level tinggi. Bagaimana agar supaya ketika kita menyampaikan sesuatu, itu jadi inspirasi buat anak kita. Wow. Jadi kita ngomong sedikit tapi itu teringat terus dengan anak-anak. Wah, luar biasa. Kan coba Mbak Yuli kalau misalnya ngobrol-ngobrol dengan anak-anak SMP SMA yang lagi keren, yang ngetren sekarang itu kata-kata hari ini. Coba. Itu semangat sekali mereka. Dan itu mereka akan teringat. Jadi kami kalau misalnya kami barusan selesai ngasih pelatihan di SMA 7 kemarin 3 hari. Setiap hari, ayo sebelum kita mulai, semua bergiliran kata-kata hari ini. Dan mereka akan berpikir mencari kata-kata yang bijak. Itu luar biasa. Itu maknanya kata-kata itu jadi inspirasi buat mereka. Nah itu udah sampai di puncak sebenarnya. Ketika kata-kata yang keluar dari mulut orang tua itu jadi inspirasi buat anak. Itu sudah keren sekali. Nah, saya kira seperti itu. Jadi lagi-lagi sebelum sampai ke garis tadi, ke batas itu, banyak tuh poin-poin. Mbak Yuli boleh catat, ini yang buat saya bahagia, ini yang buat calon pasangan saya bahagia. Kemudian apa yang harus saya bicarakan dengan calon pasangan. Mulai dari ekonomi, cara berkomunikasi, job deskripsi dalam keluarga, kemudian sampai ekonomi, lalu bahkan sampai soal, kita mau punya berapa anak. Semuanya harus dibahas ya, karena harus dibahas. Berawal dari 2 pasangan ini akan melahirkan anak dan seberapa cerdas kedua orang ini berkomunikasi akan melahirkan anak yang bahagia ya Pak Dirman ya. Dan terakhir, membahagiakan satu anak itu artinya kita membuat satu keluarga tertawa. Wah. Kata-kata
hari ini dari Pak Dirman iya, ya, menciptakan betul. satu anak bahagia itu menciptakan bahagia satu keluarga. Ya. Oke Pak Dirman, Siap. terima kasih Ya. banyak Oke. atas ilmunya hari ini. Oke, sama-sama. Semoga percakapan kita hari ini Ya. menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pendengar kita. Oke. Dan harapannya semoga kalau misalnya ada yang membutuhkan Pak Dirman, tadi kolik aja gratis, Gratis segala semuanya. Mungkin layanan. saya sampaikan nomor pengaduan jika Boleh ada yang dong, boleh. jika ada yang ingin menghubungi di nomor hotline-nya. Jadi kita punya hotline Puspaga Gurindam di 0811 666 0771. Mau Ya. konseling ataupun mau mengisi. Iya, minta Acara jadi juga- narasumber, jadi fasilitator silakan. Oke, baik. Terima Oke. kasih banyak Oke. Pak Dirman atas Sama-sama, waktunya Mbak hari Yuli. ini. Semoga Oke. sukses dan Siap. juga sehat selalu. Siap, terima kasih banyak.